and welcome back to my YouTube channel. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prediksi pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2024. Namun sebelum lanjut, perkenalkan aku Rizky Ramadhani dari kelas Manajemen 23C Program Studi Manajemen Universitas Teknokraт Indonesia. Pada kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Baik, seperti apa lanjutnya? Let's get started. Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2024 oleh Rizky Ramadhani. Baik, kita akan menganalisis bersama-sama ya teman-teman. Kita mulai dari latar belakang. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi adalah dua faktor penting yang saling mempengaruhi dalam perkembangan suatu negara. Di Indonesia, hubungan antara kedua faktor ini telah menjadi fokus utama bagi para peneliti dan pembuat kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan kualitas hidup. Sementara pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan tenaga kerja yang lebih besar. Oke, next, pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ada dua, yang pertama yakni tren pertumbuhan penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang beberapa dekade terakhir. Meskipun tingkat kelahiran telah menurun, namun jumlah penduduk masih terus bertambah. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Next, yakni pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan telah menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, yakni pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat berdampak positif pada pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Next, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Apa sih kaitannya? Ada dua. Yang pertama, efek demografis terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lebih banyak tenaga kerja yang produktif. Yang kedua, yakni pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pola kehidupan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi seringkali mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk keputusan terkait pernikahan, keluarga, dan pendidikan. Nah, dalam lingkungan ekonomi yang berkembang, masyarakat ini cenderung menunda pernikahan dan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dan yang pada akhirnya dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Oke, next, yakni kebijakan dan implikasi. Ada dua lagi ya teman-teman. Kebijakan keluarga berencana atau KB. Program KB telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan reproduksi. Yang kedua, kebijakan pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk secara efektif. Oke, itu dia materi yang kita diskusikan. Mari kita simpulkan ya teman-teman, bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk saling terkait dalam konteks pembangunan suatu negara.
Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kebijakan populasi yang efektif dapat berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, sampai di sini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget tanya di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa like video ini, share video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Itu saja dari Rizky. Terima kasih telah menonton. Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.